Sore semua pemirsa. Jadi untuk industri plastik hilir saat ini memang utilitas sudah mulai bagus, sudah mulai naik. Akan tetapi ada beberapa hal yang menjadi kekhawatiran kita, yaitu harga bahan baku yang cenderung naik cukup tinggi sehingga para produsen ini sekarang lagi mengoptimalkan antara persediaan bahan baku dengan barang jadinya. Tapi secara umum itu sudah mulai membaik untuk utilisasi industri di supplier packaging. Tetapi masih ada beberapa segmen yang masih ketinggalan, yaitu di segmen yang menyupport atau menopang industri pariwisata dan pesta. Nah ini mudah-mudahan nanti dengan adanya PPKM ini dibatalkan, tetap dengan hati-hati, mudah-mudahan industri pariwisata dan pesta ini bisa bergerak naik sehingga nanti utilitas industri plastik hilir itu sudah bisa di level 75-80%. Karena kenapa belum bisa 100%? Karena industri yang supporting ke industri pariwisata dan pesta ini masih di bawah 60%. Jadi masih kisaran antara 75-80%. Tetapi untuk packaging yang lain itu sudah rata-rata sudah di atas 90%. Demikian, Mbak. Misalkan ada salah satu tantangan gitu ya Pak terkait dengan bahan baku, apalagi kita tahu bahwa 50% nih bahan baku kita masih impor nih. Lalu sejauh apa nih Pak kesediaannya dari industri plastik sendiri jelang potensi mungkin ada lonjakan permintaan nih jelang Natal dan Tahun Baru? Baik, terima kasih. Untuk jangka pendek, potensi kebutuhan Natal dan Tahun Baru kita sudah persiapkan dari jauh-jauh hari. Biasanya 2 bulan kita sudah siapkan. Jadi dalam November awal itu sudah kita buat untuk antisipasi Natal dan Tahun Baru. Itu siklus tahunan, tidak masalah, itu tidak menjadi kendala. Yang menjadi masalah adalah demand akan packaging. Ini kalau kita packaging ini kan kebanyakan ke makanan dan minuman, di mana makanan dan minuman brutnya sudah hampir mendekati double digit ya, meskipun masih 6-7. Nah kita harapkan 2022 akan naik. Nah packaging ini adalah 30-40% plastik, bahkan ada yang lebih dari itu. Kemudian packaging ini juga 30% dari kebutuhan akan makanan dan minuman. Jadi ke depan dengan kemungkinan kalau makanan minuman antara 6-10%, kita pertumbuhannya juga antara 3,5-5%. Nah ini tentunya kita juga akan harus antisipasi supply demand-nya. Nah untuk di 2024 sudah ada yang akan pabrik baru berjalan, jadi sekarang sudah mulai NDA, bahkan sudah ada komitmen tanda tangan untuk groundbreaking untuk investasi pabrik polipropilin yang baru. Kemudian Chandra Asri 2 juga sudah mulai EPC, sehingga nanti dari tahun 2024 sampai tahun 2030 itu Indonesia akan secara bertahap akan substitusi import barang-barang jadi tersebut, terutama untuk di polyethylene dan polipropilin. Nah kalau kita lihat tren harga juga tahun 2020 sempat drop, itu karena memang adanya COVID yang mewabah terutama di Cina, sehingga banyak material-material atau banyak rantai pasok ini terkendala sehingga demand kita juga sempat drop. Tapi tahun 2021 ini perlahan sudah mulai naik. Dan yang kita khawatirkan sekarang adalah pasokan terhadap spare part. Spare part ini kan rata-rata masih banyak impor juga. Nah ini kalau kontainer dan kapal itu jadwalnya masih tidak menentu, sehingga akan ada delay seminggu sampai 1 bulan. Nah, ini yang teman-teman di industri plastik itu sekarang benar-benar berhati-hati menjaga kehandalan mesinnya, jangan sampai mereka rusak di tengah jalan. Kalau rusak di tengah jalan ini yang akan mengakibatkan perawatan memakan waktu karena spare part-nya terganggu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, meskipun demand dalam negeri sebenarnya belum pulih seperti sebelum COVID, tapi karena pasokan barang jadi plastik dari luar juga terkendala karena rantai pasok, terutama kelangkaan kontainer dan kapal. Ini membuat utilitas industri plastik hilir itu menjadi cukup bagus. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link di deskripsi. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan Play Store. Jangan lupa untuk subscribe ya.